Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema Wide Area Network yang akan dijelaskan dari slide kedua, yakni oleh Muhammad Mahmubi, slide ketiga Zainur Rozikin, slide ketiga bagian kelebihan dijelaskan oleh Zainur Rozikin. Selanjutnya, slide ketiga bagian kekurangan akan dijelaskan oleh Rindi Susanti. Slide keempat akan dijelaskan oleh Tita Fadia Setiarini. Slide kelima oleh saya sendiri, Sofyan Sauri. Slide ke-6 dan ke-7 akan dijelaskan oleh Sylviatul Hasanah, dan slide ke-8 dan 9 akan dijelaskan oleh Muhammad Ramli. Mungkin untuk pembahasan pertama, waktu saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mahmubi dari golongan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang WAN, Wide Area Network, yaitu sebuah jaringan komputer yang memiliki cakupan area, jarak, dan geografis yang luas yang digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer. Cakupan area jaringan ini menjangkau wilayah antar negara, antar benua, bahkan seluruh dunia. Sekian dari saya. Kelebihan Wide Area Network atau disingkat WAN. Kelebihan yang pertama yaitu bisa diakses dengan jangkauan yang lebih luas. Yang kedua, berbagi informasi, file, data, dan resource dengan koneksi workstation. Yang ketiga, memperoleh informasi secara real time dan update. Yang keempat, jangkauan berbagi yang sangat luas. Yang kelima, semua bisa menggunakan data yang sama dalam jaringan ini. Yang keenam, menjangkau wilayah, kota, negara, benua, bahkan dunia. Yang ketujuh, bisa mengirim pesan dan transfer file. Bisa dilakukan dengan cepat jika terhubung dengan internet. Kekurangan WAN. 1. Biaya operasi yang sangat mahal seperti maintenance, saran, dan fasilitasnya. 2. Konfigurasi dari jaringan yang sangat sulit. 3. Untuk konektivitas jaringan yang berbeda negara dibutuhkan izin karena pastinya ada syarat dan juga ketentuan tertentu yang berlaku di setiap negara. 4. Harus menggunakan firewall yang baik sebagai pembatas bagi pengguna yang mengganggu jaringan ini. 5. Rentan diakses oleh hacker atau ancaman luar. Kemudian fungsi jaringan WAN. Yang pertama, menghubungkan dan mengintegrasikan jaringan LAN dan MAN, di mana fungsi ini sangat berguna bagi sebuah perusahaan yang mempunyai banyak kantor cabang di luar negeri maupun dalam negeri, sehingga dapat saling terhubung satu sama lain. Kemudian yang kedua, mempercepat arus informasi dan komunikasi yang dilakukan dalam sebuah jaringan yang lebih luas. Yang ketiga, mencegah terjadinya miskomunikasi. Dengan menggunakan WAN ini, miskomunikasi dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap user dan setiap perusahaan akan memperoleh data atau informasi yang sama dari komputer induk. Kemudian yang keempat, menghemat biaya operasional. Yang kelima, efisiensi dalam perpindahan arus informasi. Yang keenam, arus informasi dan komunikasi yang mudah dan cepat.
Dan yang ketujuh, mendukung operasionalitas perusahaan tingkat nasional dan internasional. Prinsip kerja jaringan WAN, yaitu yang pertama, sebuah komputer server atau host akan ditempatkan pada satu lokasi tertentu, di mana komputer server tersebut akan mendukung semua kebutuhan pengaksesan database dan juga informasi yang dimiliki. Yang kedua, kemudian server akan mentransmisikan informasi dan juga paket data yang dimilikinya ke dalam jaringan komputer yang sudah dibangun sesuai dengan topologi yang sudah diimplementasikan sebelumnya. Lalu, dengan komputer yang saling terhubung, maka komputer user atau klien yang berada di luar pulau akan bisa mengakses informasi dari komputer server saja. Perangkat jaringan WAN, yaitu router, menghubungkan dua jaringan atau lebih untuk mengirimkan informasi antar jaringan. Perangkat router memiliki peran untuk memperluas jaringan. Fungsinya yaitu lebih spesifik daripada bridge karena dapat meneruskan paket data dan juga informasi dari server secara otomatis ke tempat tujuannya dan memiliki cakupan yang luas juga. Modem, perangkat pendukung untuk mengubah sinyal digital menjadi analog. Jadi, data digital yang dikirim akan dikonversi menjadi sinyal analog agar dikenali oleh sistem teknologi transmisi. Kemudian akan dirubah kembali menjadi format digital dan diteruskan kepada penerima. CSU, Channel Service Unit atau DSU, Data Service Unit, mengirimkan data dalam format digital melalui sebuah jaringan telepon digital. ATM switch, penyedia layanan transfer data berkecepatan tinggi antara LAN dan WAN. Communication server, perangkat server untuk melakukan dial dari lokasi remote khusus bagi pengguna sehingga bisa terhubung ke jaringan LAN. Multiplexer, perangkat multiplexer mampu mentransmisikan gabungan dari beberapa sinyal dan mentransfer data secara kontinu melalui sebuah sirkuit. Multiplexer dapat mentransfer beberapa data secara simultan atau terus-menerus, seperti video, sound, teks, dan lain-lain. Teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara berbarengan pada satu kanal transmisi disebut multiplexing. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.